Jadi makanan rumah sakit nggak enak itu hoax, Mas. Ya, untuk sekarang udah nggak berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sakinah. Saya sekarang sudah ditemani dengan dua orang ibu-ibu. Ibu muda, Mas. Ibu muda. Ibu muda ya, oke deh, ibu muda. Perwotesan aja nek wedok-wedok itu. Termasuk istri saya sendiri kalau diomongi apa ya, agak tua gitu kayaknya kok protes. Kenapa sih? Sebenarnya juga ndak protes, cuman jiwanya dihidupkan muda biar semangatnya terus. Oh iya. Tapi gitu. Kalau saya itu kayaknya perempuan itu memang kayak takut menua, betul lah? Sudahlah, Mas, wanita itu selalu benar. Terus iyono Acur. Nah, kalau tips ini ya. Nah, sebelumnya sahabat Sakinah ini saya bersama dengan dua orang ibu-ibu muda. Nah, keduanya adalah ahli gizi dari Rumah Sakit Islam Sakinah. Nah, ada enggak sih tips biar awet muda, terutama untuk perempuan-perempuan lah, biar ya gak sewot kayak tadi lah kayaknya. Kalau teorinya ya, Mas ya, harus banyak makan buah dan sayur karena ada mengandung A, C, E vitamin. Nah, itu antioksidan ya. Jadi benar-benar bisa untuk peremajaan kulit seperti itu. Tapi kalau untuk kenyataannya sebaiknya lebih banyak healingnya sih. Healing itu penting. Iya. Jadi kalau ACE itu sakit melungsungi ngoten ta? Iya. Mbak Meta. Sebenarnya untuk perbaikan sel ya. Tapi kalau menurut saya sih positive thinking terus saja ya, biar ya bisa terus juga sampean ya. Itu tipsnya. Ibu-ibu atau semuanya lah ya, mau awet muda dan tidak mau dipanggil emak-emak mungkin ya, makan buah sayur yang mengandung A, C, E vitamin. Ditambah yang penting guyu-guyu deh. Ya, seneng-seneng gitulah ya. Nah, ini dengan ahli gizi. Saya itu baru tahu loh kalau ada istilahnya profesi kan ya? Profesi ahli gizi itu. Iya. Sudah lama tak ada ahli gizi itu? Sudah lama kalau untuk profesi ahli gizi ya, memang dulu itu berawal dari sekolah SPAG, jadi sekolah menengah ahli gizi, terus muncul D3 gizi, sekarang sudah ada S1 gizi, ya. Lanjut S2 gizi juga sudah ada. Iya. Baru tahu saya, dan kayaknya tahu saya hanya di rumah sakit gitu ahli gizi itu. Wah, berarti sampai mainnya kurang jauh, Mas. Ya, ahli gizi itu banyak, nggak hanya di rumah sakit saja. Bisa juga di produk-produk makanan. Kalau misalnya Mas minum susu low fat misalnya, nah itu produknya juga kebetulan ahli gizi mungkin jadi quality controlnya. Ya. Kemudian kemarin nih ada bulu tangkis ya, SEA Games juara 1 ya, Mas ya. Nah itu juga pasti ada ahli gizinya kayak gitu. Jadi nggak hanya di rumah sakit aja, bisa juga untuk atlet-atlet bisa. Loh, ini keteruh aku rek. Jadi mungkin juga sahabat Sakinah juga masih banyak yang belum tahu bahwa ahli gizi itu profesinya sudah lama ya kan, di rumah sakit ataupun di vaskes lah ya. Terus di apa tadi, di produk-produk lah mungkin ya. Kalau itu ya, kalau biasanya di apa ya, di kemasan makanan gitu ya ada apa, kandungan gizi ya, kayak tinggi kalsium, macem-macem. Itu ya ahli salah gizi. Salah satu perannya ya. ada di ahli gizi. Penelitiannya dari gizi. Iya. Baru tahu aku. Dulu sekolahnya sekolah apa sih? Sekolah gizi atau apa? Ada jurusan khusus gitu? Kalau saya memang berasal dari diploma 3 gizi di Malang. Kalau ini Mbak Enda dari S1 gizi Malang juga. Ya. Memang kampusnya hanya di sana? Banyak, banyak. Di mana-mana sudah ini buka cabang ahli gizi, sekolah gizi. Buka lah ya, jurusan ahli gizi gitu ya. Kebetulan sama-sama di Malang. Satu kampus juga?
Beda. Kalau beda. saya lulusan Universitas Brawijaya. Kalau saya Politeknik Kesehatan Malang ya. Oh iya, ketemunya di Sakinah. Di Sakinah. Di Sakinah sini ya. Satu angkatan atau gimana dulu? Beda jauh ya. Senior ini. Oh, senior ya. Gak boleh bilang tua ya. Nah, ahli gizi. Jadi kira-kira dulu waktu kuliah itu ya mempelajari iki buah apa iki ya? Buah apel lah umpamanya ya. Buah apel ini gizinya apa saja, sayur bayam gizinya apa saja. Apa melulu soal begitu, Mbak Endah? Pertama yang kita pelajari memang dasar-dasar ilmu gizi ya. Jadi macam-macam. Ada gizi makro itu kayak karbohidrat, lemak, protein. Ya maaf ya lemak jadi bilangnya. Ya kemudian ada yang mikro kayak mungkin vitamin, mineral seperti itu. Kemudian juga patofisiologi penyakit-penyakit, anatomi fisiologi tubuh manusia ya. Jadi kita harus tahu lambung itu fungsinya apa. Masa ahli gizi nggak tahu ya. Nah, jantung itu memerlukan apa, otak paling penting membutuhkan zat gizi apa. Nah, itu memang harus dipelajari juga. Kemudian kayak kuliner-kuliner di seluruh dunia kalau saya dulu itu. Jadi pertama mempelajari menu-menu Asia, Nusantara, kemudian Western sampai Timur Tengah juga. Gunanya apa? Kalau misalkan untuk membuat menu ya, kan pasti di rumah sakit menunya kan macam-macam. Ada yang untuk penunggu pasien, jadi keluarganya ya. Ada juga untuk pasien. Nah, biar wawasannya juga ada. Nah, dari berbagai macam kuliner itu yang paling Mbak Endah suka itu makanan yang apa? Kalau saya lebih ke Nusantara memang ya, lidah Jawa. Iya. Pecel lah, rawon. Rawon. Oh, rawon. Ya. Kalau Meta dulu melajari mulai makro, mikro lah, sampai mungkin juga ada tumbuh-tumbuhan juga ya, diteliti gizinya, betul ya? Ada. Yang paling sulit dulu apa, Mbak? Yang paling sulit dulu saya gimana ya Mas, karena belajarnya sudah seneng ya, jadi dari awal itu memang sudah pilihan jurusan saya, jadi insya Allah saya jalaninya juga tidak ada yang kesulitan gitu ya. Kalau secara ilmu tidak jauh beda sama Mbak Endah, cuman memang karena saya diploma jadi lebih banyak ke prakteknya. Jadi teorinya memang diperkenalkan, tapi lebih ke praktek lalu terjun ke lapangan. Gitu. Berarti dulu itu memang sudah dari awal pilihannya ke ahli gizi? Iya, pilihannya memang sekolah gizi, karena memang basic dari orang tua, ibu memang dari boga, jadi saya itu termasak jadi kepinginnya memang, dan ibu juga punya cita-cita anaknya pingin ada yang kerja di rumah sakit. Jadi kita sambung. Iya. Kalau Mbak Endah cocok juga dari awal memang. Kalau dulu itu kan SMA mau lulus pasti kan didata, ditanyai sama guru BK ya, mau jurusan apa biar istilahnya nggak banyak sama teman-temannya, jadi sama-sama bisa masuk, bisa kuliah bareng-bareng walaupun jurusannya beda-beda. Saya nggak ada kepikiran mau jadi ahli gizi sebetulnya ya. Kemudian sama guru BK diarahkan, mungkin kelihatan ya dari bakatnya mungkin. Nah itu terus akhirnya diarahkan ke gizi ya, saya daftar. Nah, karena itu kan diarahkan sama guru BK, sempat nggak awal-awal terus, wah kayaknya saya salah jurusan nih? Enggak sih Mas. Enggak ya? Enggak, enak soalnya. Alhamdulillah. Nah, ahli gizi, pengetahuan soal gizi ini kan tahu semua lah kira-kira ya, walaupun kadang-kadang juga nggak hafal, harus melihat lah ya. Nah, kalau kerjanya di rumah sakit tuh ngapain? Iya, jadi kalau untuk kita kan sebenarnya untuk saya dulu ada 4 peminatan bidang. Jadi gizi masyarakat, gizi institusi, gizi klinis, sama gizi pangan. Nah untuk gizi klinis memang arahnya ke rumah sakit. Jadi untuk di rumah sakit ini mulai dari memberikan asuhan gizi, jadi memberikan edukasi gizi ke pasien, terus memberikan motivasi dan istilahnya memberikan
memberikan pengetahuan seperti itu bahwa tentang kaitannya penyakit dan apa yang harus atau dikonsumsi seperti itu. Jadi pasien paham dan mengerti, biar di rumah nanti bisa diterapkan untuk tujuannya untuk kesembuhan dan kesehatan. Selain di ruangan atau di rawat inap, kita juga bertugas di penyelenggaraan makanan. Jadi mulai dari perencanaan barang makanan yang bahan bakunya, sampai proses pengolahan, sampai proses pendistribusian, sampai tiba di pasien, iya itu kita bertugas sebagai quality control seperti itu. Terus bedanya apa ahli gizi sama tukang masak itu terusan? Beda, kalau tukang masak itu kan yang masak Mas. Kalau ahli gizi yang bikin menunya, mengawasi pemorsiannya, sama mbak-mbak penyaji itu apakah sudah sesuai dengan kalori yang dibutuhkan pasien, ya. Kemudian kebersihannya bagaimana, higien sanitasinya, sama juga ngincip Mas. Nah, ngincip itu enak banget, jadi macam-macam ya. Iya. Itu bagiannya gizi. Oh, jadi ahli gizi itu bagian ngawasi gini lah ya. Oh, sudah pas. Oh ya. Ya sebenarnya enggak juga. Enggak seperti itu juga, karena memang kita dulu belajar juga enggak hanya mengawasi tapi terjun langsung sebenarnya gitu. Masak juga. Betul. Masak juga. Berarti juga pinter-pinter masak ini. Ya, insya Allah. Kita belajar. Kayak yakin loh. Ya apa? Iya. Bisa masak? Bisa ya? Bisa. Oke. Artinya ahli gizi juga harusnya pinter masak karena tahu rasanya ini kurang apa. Kan tadi kayaknya setiap makanan harus diicip kan? Betul. Kalau Mbak Endah paling suka masak apa? Kalau di rumah saya suka masak sop. Oh, masak sop. Ya, podo berarti kalau Mbak. Iya. Kalau saya karena satu rumah sukanya olahan ayam, ya nggak jauh-jauh dari masakan ayam tadi. Masakan ayam, ya. Nah, kalau di pasien nih ya terlepas dari kebutuhan makanan gizi yang dibutuhkan oleh pasien ataupun ada untuk keluarga penunggu, ada enggak menu di rumah sakit Sakinah ini yang banyak diminta oleh pasien ataupun keluarga pasien? Ada macam-macam ya Mbak Meta ya. Apa? Beef stick itu ada juga di sini. Beef stick. Stick. Apa itu? Stick daging. Stick daging. Ya. Oh iya. Ada. Kayak nanti butuh ada foto-fotonya ya di sini ya. Gimana beef stick RSI Sakinah? Apalagi yang biasanya diminta itu? Kalau untuk pasien itu biasanya tergantung umur. Kalau untuk pasien anak-anak kebanyakan mintanya seperti ayam Kentucky, ayam goreng seperti itu. Kalau untuk sudah berumur lansia biasanya lebih suka yang seger-seger, sayur bening. Jadi menu yang lebih tradisional. Kadang lauknya minta dicincang juga. Yeah. Cincangannya nggak terima cincangan biasa, cincang lembut gitu. Oh iya. Dan apakah boleh pasien atau keluarga pasien ini kemudian minta request gitu ya? Betul. Jadi memang kita di sini membantu ya Mas, yang memotivasi, tujuannya memang biar membantu kesembuhan pasien. Bagaimana makanan itu bisa diterima dengan baik oleh pasien. Selama kita bisa membantu, kita akan mengusahakan. Jadi kalau ada permintaan dan tidak menyalahi aturan diet dan kita juga bisa menyajikan, kita sajikan. Jadi bisa, permintaan bisa. Cuman ada standar prosedur operasionalnya. Jadi permintaan enggak langsung sekarang minta sekarang jadi gitu ya. Jadi sulap setidaknya banyak prosesnya. Tapi akan kita bantu biar bisa. Nah, ini juga informasi, artinya apalagi kalau keluarga pasien ya yang mungkin di ruangan VIP ya, yang ada fasilitas menu penunggu itu ya. Sampean bisa request ke mbak-mbak ini, ibu-ibu muda gitu. Karena sudah jadi ibu-ibu semua ini ya. Sampean bisa request menu apa yang pas. Bahkan untuk pasien juga bisa request pokoknya sesuai dengan aturannya, dietnya itu, maka bisa meminta. Ini juga saya baru tahu, dulu itu
dari dulu lah. Kayaknya mungkin sekarang juga masih jadi apa ya, jadi pengetahuan umum. Yang namanya makanan rumah sakit itu ya makanannya ndak enak atau towo. Nah, itu biasa. Nah, untuk menyiasati agar pasien-pasien ini mau makan, karena salah satu penunjang untuk kesehatan kan mau ada asupannya, itu gimana Mbak Enda? Ada yang nggak mau atau nggak habis gitu? Kalau pasien diabetes di sini tuh kan nggak mungkin ya dikasih yang tawar-tawar. Jadi di sini dikasihnya gula pengganti, ada sirup pengganti, ada. Jadi es buah pun bisa kita sajikan untuk pasien diabetes ya, karena ada sirupnya sendiri. Kemudian kecapnya ya, jadi nggak usah khawatir pasien diabetes makan istilahnya semur gitu ya, karena kecapnya kita juga ada yang khusus untuk pasien diabetes. Gitu. Jadi sekarang itu teknologi kan sudah canggih Mas, jadi sudah ilmu pun juga sudah berkembang, jadi ilmu diet juga sudah berkembang jauh. Jadi banyak produk makanan yang mempermudah pasien dengan diet khusus itu bisa lebih bervariasi makannya. Jadi kayak snack gitu, kayak diabetes ada wafer untuk diabetes ada. Jadi makanan rumah sakit nggak enak itu hoax Mas. Ya, untuk sekarang udah nggak berlaku. Ya nggak berlaku. Ngamar nang Sakinah panganannya gak enak, komplain no. Jadi ini makanannya kalau nggak enak itu hoax, ya kan ya. Maka sampean komplain. Karena aku nggak kepingin lah ya mlebu rumah sakit mana. Iya. Karena dulu itu ya mayoritas rasanya kok towo gitu. Tapi memang ya ada nggak? Jadi gini, kalau boleh saya luruskan ya Mas ya, kenapa kok hambar? Bisa jadi karena faktor fisiologisnya pasien itu sendiri. Kan misalkan sakit ringan pun kayak flu, batuk pilek, pasti ada perubahan di indera perasa. Nah, itu pasti jenengan aja makan ini ndak enak, pahit, apalagi kondisi sakit berat sampai ke rumah sakit. Pasti makanan apapun juga rasanya juga berbeda. Apalagi masuknya pas putus cinta. Nggak enak lagi, makan apapun nggak enak. Iya. Siapa rek tahu masuk rumah sakit gara-gara cinta ini? Iya, siapa? Ngaku-ngaku. Ojo rek. Healing ya. Nanti cepet tua. Jadi Mbak iki mang ya. Oke, Mbak ahli icip-icip ya kan. Juga ya ahli masak juga lah, saya yakin ahli gizi itu masuk gak iso lah, artinya semuanya bisa lah kalau di dapur itu kan ya. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana pasien ini mau bahkan menghabiskan ya menu makanan yang disajikan oleh pihak rumah sakit. Nah, ada enggak pengalaman yang menggembirakan atau tidak menyesakkan hati lah saat kemudian melayani pasien-pasien di rumah sakit, Mbak Indah? Oh iya, kalau pasien tuh biasanya banyak nggak cocoknya ya, kadang makan nasi nggak enak, sudah kita ganti sesuai permintaannya, misalkan minta ganti bubur, kadang juga masih nggak habis. Jadi kita tuh sudah semampu kita ya menyajikan apa yang seperti yang diharapkan pasien, kadang makannya pun juga belum bisa habis. Nah itu sih yang kadang ngelus dada. Terus solusinya gimana gitu Mbak Mita? Kalau seperti itu ya kita hubungan ke pasien langsung pastinya kendalanya di mana, kesulitannya di mana, jadi seperti itu. Dan permintaannya seperti apa, kita ya coba untuk cari solusi untuk menyajikan makanan yang biar besoknya bisa diterima dengan lebih baik lah gitu. Pernah enggak kemudian bahasa kasarnya itu pasien yang dengkal gitulah, sampai beberapa hari sudah dikomunikasi masih saja tidak bisa menghabiskan makanannya, karena ini kan juga berpengaruh kan ke proses penyembuhan. Pernah enggak? Sebenarnya kasus seperti itu banyak. Dan kadang itu bawaan penyakit juga yang biasanya di luar di luar sikapnya beliau seperti itu. Kalau enggak sakit sebenarnya enggak apa-apa Mas. Tapi kalau waktu sakit di luar kesadarannya beliau, jadi agak sulit diatur, agak memang sulit diberitahu, pengennya enak sendiri seperti itu. Banyak sebenarnya cuman ya tetap kita kerjasama dengan keluarga pasien gitu saling
membantu motivasi, karena yang paling dekat dengan pasien kan adalah keluarga. Jadi kita gandeng keluarga pasien, kita edukasi, pasiennya kita motivasi, walaupun 3-4 sendok kalau bisa berulang itu insya Allah sedikit-sedikit tapi sering kalau kita nyebutnya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, sekolah biyen kan ngono ya. menjadi lemak. Aduh, jadi lemak. Kat mang wis weteng kowe lho bahaya iki. Karena deket dengan ahli gizi ki ya bahaya. Kok dilihat wah ini posturnya kayaknya tingginya sekian, ini kelebihan gizi kayaknya. Ada nggak istilah kelebihan gizi gitu? Ada. Ada ya? Ya. Ada. Ya? Dan itu memang bisa dilihat dari fisik. Iya. Betul. Kalau saya nih ya dengan tinggi 172, 173 lah, harusnya berapa? Mbak Endah? Kurang lebih idealnya sekitar 72, maksimal 75 atau plus minus 5%. Sekarang masnya berapa kalau boleh saya tanya? Pasti rahasia perusahaan. Lupa. Karena sudah agak lama saya ini nggak berteman sama timbangan. Aduh. Kalau ada timbangan sudah kayak musuh lah kayaknya. Tapi kalau biasanya laki-laki itu masa tulang dan ototnya lebih berat. Besar gitu ya. Jadi otomatis timbangannya juga lebih. Ya berarti bisalah untuk alibi. Iki otot ya, itu daging ya. Aduh. Nah, ini kan sejak dulu mulai kuliah sampai kemudian bekerja di rumah sakit ini kan selalu menyiapkan menu-menu sehat. Gampangnya ya untuk pasien-pasien agar mereka proses penyembuhannya cepat. Nah, sudah berapa tahun sih jadi ahli gizi? 5 tahun Mas. 5 tahun. Ya. 5 tahun jalan ini. Iya. Oke, kalau Mbak Meta? Saya 2,5 tahun terus off ya, terus sekarang kurang lebih 6 tahun. 6 tahun, 6, 7, 8 tahun setengah lah. Ya. Nah, pengalaman selama jadi ahli gizi pernah enggak ini memberikan menu diet yang salah terhadap pasien atau orang lain? Kalau saya pernah, jujur ya. Loh, pernah? Pernah, waktu kuliah dulu itu ada yang namanya OSCE ya, artinya ujian, tapi pasiennya ini adalah kadang kakak tingkat kita sendiri atau dosen kita sendiri. Tiba-tiba masuk ke ruangan, kita nggak tahu dapat pasien apa ya. Namanya juga mahasiswa, kadang ngasih konsul salah. Nah, dulu itu memang namanya juga belajar ya Mas ya. Tapi setelah lulus, kita ada etika profesi, disumpah juga di bawah Al-Quran ya. Jadi ya diusahakan betul-betul tidak pernah memberikan salah diet atau salah. Nah, dulu itu kalau inget waktu ujian itu ya, betul. Waktu yang pasien-pasien masih praktek lah ya, iya. Atau belajar lah, itu inget gak waktu itu salah ngasih tips atau konsul makanan apa? Kalau inget? Nggak inget sih Mas. Oh, nggak inget ya? Tapi pernah, sering karena banyak, jadinya ya sudah saya lupakan saja. Iya. Nah, sebenarnya kalau Mbak Meta kayaknya lebih lama ini, pernah enggak kejadian seperti itu terjadi itu? Kalau untuk kesalahan diet, lebih tepatnya diet yang tidak tepat ya Mas. Jadi diet yang tidak tepat, ya, betul. Karena kita tidak, pasien datang, kita kan tidak ada di unit UGD. Jadi dibantu teman-teman medis, perawat atau dokter yang menentukan dietnya. Baru biasanya besoknya memang baru kita kunjungi, kita sesuaikan hasil labnya, baru kita sesuaikan. Dan dari situ biasanya pasien bertanya, saya kemarin kok dapat ini, sekarang kok jadinya seperti ini, menunya asin, gitu ya? jadi beda gitu loh. Jadi seperti itu pasien pasti bertanya. Dari situ kita baru masuk untuk menjelaskan ya. Jadi gitu. Kayaknya berarti kan dari apa ya, kronologi atau urutan kayaknya nggak mungkin lah ya untuk salah memberikan atau tidak tepat memberikan menu diet kepada pasien, karena ada rekom dokter, baru kemudian masuk ke ahli gizi, itu kemudian ditelaah lagi, belum lagi nanti karena proses dalam proses pemasakan, penyesuaian itu ya. Nah, kalau di rumah dengan suami nih rewel ndak? Pak, jangan makan ini Pak. Nah, terus suami pernah ndak dibaweli kayak gitu loh? Kalau saya kebetulan kan LDM ya, jarak jauh. LDM itu?
long distance marriage. Oh, iya. Jadi jauh, jadi mungkin kalau ngomel-ngomelnya sih nggak begitu sering, malah lebih mengingatkan jangan lupa makan gitu. Jangan lupa makan sayur, buahnya gitu. Masnya siapa? Siapa? Masnya disapa? Suamiku. Tadi izin. Memang di mana suaminya? Di Malang. Oh, di Kebetulan Malang. masih sekolah lanjut gitu. Sekolah apa? Spesialis. Dokter spesialis. Iya. Wah, Jadi, luar biasa. Masih lama juga. Ambil apa? Spesialis apa nih? Penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam. Wah, cocok. Sing lanang dokter, yang perempuan ahli gizi. Sebetulnya kalau ahli gizi itu cocok sama apa saja Mas, karena termasuk tipe istri idaman. Oh, gitu. aduh. Jadi nggak harus sama dokter gitu, sama yang lain tuh cocok Ono sing semua. watuk kok lho. Apakah kecewa? Kok kecewa? Keliru. Kepengin Menyesal. ulangi? Menyesal? Ya. Tapi kalau saya bayangkan punya istri ahli gizi, loro yuk tambahan aku rek. Saya ini tipologi sing makan apa saja ngawur, terus ya budaya nggak sehat lah, gaya hidup nggak sehat lah ya, kayaknya tambah kuru aku nek duwe istri-istri kayak aduh ibu-ibu muda atau mbak-mbak mudanya. Aduh, kalau Mbak Meta sendiri? Kalau saya lebih mengikuti selera sih Mas ya, biar bahagia terus ya. Kuncinya kan bahagia ya, Oke, jadi mengikuti iya, selera. iya, Yang iya, penting iya. nggak berbahaya untuk kesehatan sih, oke aja. Iya. Pernah nggak merasa suntuk banget saat bekerja? Pasti pernah. Pernah. Iya. Saat apa itu? Karena memang kan kalau di rumah sakit kegiatan kita kan nggak hanya pada pasien ya, jadi terlibat juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Contohnya saya ikut PKRS ya, atau promosi kesehatan rumah sakit begitu. Jadi ada yang namanya macam-macam timnya, ada penyuluhan internal, penyuluhan eksternal ya, senam diabetes, ada klubnya juga, klub yang The Body Girls itu untuk apa ya istilahnya karyawan-karyawan biar tetap sehat, fit tuh ada juga kita di sini ya. iya, Jadi iya. semacam senam bersama gitu. Kalau yang cowok ada nggak? Ada yang cowok? Kayaknya belum ada. Oh, belum ada. Mungkin itu ya bisa Iya, jadi iya, ya. iya, Nah, iya, itu iya, jadi iya. bukan penatnya suntuk kepikiran, enggak, cuma lelah membagi waktunya saja. Oh. Karena memang kan betul-betul kita bekerja juga ada tambahan yang lainnya begitu. Tapi ya tetap senang sih menjalaninya. Mbak Meta sama juga? Suntuk Kalau gitu? untuk suntuk ya memang karena biasanya beban tugas kan cukup lumayan ya. Terus apalagi kalau ketemu dengan misalkan pasien atau keluarga pasien yang sekiranya sikap atau attitude-nya kurang berkenan gitu. Jadi sepertinya usaha yang kita berikan tidak dinilai dengan bagus. betul, Nah, betul. seperti itu yang bikin ya kecewa ya sih. Rada ya apa ngono kan Iya, ya. Nah, iya. healingnya terus gimana Mbak Meta? Healingnya ya memang kita terima dah dengan ikhlas. Memang sudah risiko pekerjaan menghadapi setiap hari banyak sifat orang ya dengan kemauan yang berbeda-beda. Ya sudah ditepis-tepis sendiri sih Mas. Nanti pulang dari sini, keluar dari gerbang juga sudah lupa, udah gitu aja. Iya. Berdamai dengan diri sendiri ya. Kalau Mbak Meta ada healing tertentu nah, pas lagi suntuk gitu? Kalau saya sih kalau pas capek banget dengan dunia kesehatan begitu ya, nonton drama Korea sih sukanya. Oh, drakor. Iya, Iya. bikin drakor. Termasuk suntuk sama suami ya juga sama medis itu ya. Mas nek suntuk pokoknya bojo sampean delok drakor berarti suntuk wek sampean. Nah, tadi di ilmu gizi atau di ahli gizi itu kan macam-macam, ada Iya. yang apa tadi, ada yang klinis, Ada 4, iya. terus apa lagi? Gizi. Sekarang berkembang. Berkembang. Dari 4 itu ada untuk gizi olahraga, masih banyak. Jadi memang ilmu kan memang terus berkembang. Terus berkembang. Ya, jadi Nah, cita-cita ini kan di Sakinah 5 sampai 6 tahunan ya, atau ada yang 8 tahun. Kira-kira punya cita-cita apa yang angan-angan yang ingin diwujudkan nantinya? Monggo yang mana dulu?
Kalau saya pribadi, yang penting keluarga saya sehat semua. Itu saya sudah sangat bersyukur sekali. Kalau untuk cita-cita ingin mengikuti suami kemanapun ditempatkan nanti gitu. Berarti nanti tempat luar Jawa ya akan siap-siap keluar dari Rumah Sakit Sakinah. Kalau Mbak Meta mau buka restoran atau gimana? Kalau untuk cita-cita seperti itu enggak ada Mas. Oh, enggak ada ya? Ya istilahnya Sakinah ini saya dapat Sakinah ini dari suatu proses dan ini saya sangat bersyukur. Insya Allah ya dan ini saya bikin untuk rezeki dan amanah. Jadi memang dari doa saya ternyata waktu itu dan saya dapat panggilan di sini gitu. Jadi saya cita-citanya enggak muluk-muluk sih, cuma bekerja dengan bagus itu aja ya, bisa menjalankan semuanya dengan baik gitu aja. Karyawan teladan. Karyawan teladan. Nah, kayak tadi ada proses tertentu, boleh diceritakan nggak? Prosesnya itu apa itu, Mbak? Iya, jadi panjang kalau mau cerita panjang. Nggak apa-apa kok, ini sampai Rondino nggak masalah kan ini kan ya? Nggak apa-apa, silakan cerita Mbak Meta. Sebenarnya ceritanya memang agak pribadi, cuman memang saya dulu memang bekerja di rumah sakit juga. Sebelum di rumah sakit saya juga di perusahaan swasta. Ya kurang lebih kalau total kerja sudah 2,5 tahun. Terus memang off menikah, ya, sampai punya 2 anak. Dan di situ memang dari suami memang tidak mengizinkan saya untuk bekerja waktu itu. Jadi saya mengikuti sampai pada suatu proses di mana memang saya ingin membantu ya Mas, membantu sampai dan dari doa-doa saya itu saya melamar di 10 rumah sakit itu, dan yang keterima dengan proses lancar itu ya di sini. Jadi mungkin ini istilahnya jalan ya ya buat saya dan keluarga. Jadi ya sudah saya jalani 10 rumah sakit itu langsung ngirim barengan waktu saya itu? Waktu itu berbarengan via pos, karena waktu itu memang saya punya anak 2, jadi nggak mungkin kalau kirim sendiri ya, gitu ya. Jadi mulai dari rumah sakit kecil, rumah sakit besar. Iya, luar biasa loh kayak gini. Artinya kayaknya dulu itu saya alami kayaknya sudah lewat gitu loh, bahwa orang lamar bareng 10 itu kayaknya sudah zaman dulu, tapi karena ini Mbak Meta dulu juga ngalami ya, artinya 10 rumah sakit diberi surat lamaran bareng dan akhirnya diterima di Rumah Sakit Sakinah. Dan jaringan karyawan teladan. Nah kayaknya dari proses yang dialami itu akhirnya mendedikasikan diri ya di Rumah Sakit Sakinah jadi karyawan teladan. Nah mungkin terakhir ini Mbak, ada pesan enggak untuk teman-teman di Sakinah ataupun buat generasi muda yang ada di sekitar Mojokerto, sahabat Sakinah sekalian, monggo. Pesan saya, apabila ada informasi-informasi yang membingungkan di luar sana terkait gizi atau makanan, jangan ragu untuk bertanya kepada ahli gizi. Satu lagi, sayangi ginjal dengan banyak minum air putih ya, karena sekarang banyak sekali anak-anak muda yang usianya belum tua sudah menderita penyakit ginjal. Jadi minum air putih lebih sering. Untuk sahabat-sahabat Sakinah, ya. Jadi untuk pesan saya, karena kesehatan itu mahal ya, jadi sehat mahal, jadi tolong sebelum sakit hendaknya dicegah dulu, mulai dari pola hidup, pola makan, pola aktivitas, kurangi kegiatan berat atau faktor stres. Oke, terima kasih pesan dari ahli gizi. Aku kesindir kabeh ya Allah. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa memberikan inspirasi bagi sahabat Sakinah sekalian, dan terutama akan bisa menjadikan kualitas hidup kita lebih sehat dan lebih bergizi. Lebih bergizi, lebih sehat lah ya tentunya. Nah, terima kasih kehadirannya Mbak Endah. Sama-sama. Mbak Meta. Sama-sama. Semoga apa yang kita obrolkan akan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik, terima kasih sahabat Sakinah. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan
Mbak Meta lagi dan Mbak Indah lagi. Enggak ya? Oh ya, dengan narasumber yang lainnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.